Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam toleransi untuk rekan-rekan yang berbeda akidah. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menanggapi komentar ya yang menulis dari Lisa ini ya. Kebanyakan yang mengkaji malah jadi mu'alaf. Dia mencari-cari kesalahan Al-Quran. Malah menjadi gila karena tidak mampu berpikir tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Betul sekali saudariku Lisa ya. Banyak orang yang awalnya karena benci Islam, karena benci Allah Subhanahu wa taala, benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benci hadis-hadis uh, dengan mencari-cari ingin memojokkan ya, menyalahkan ya, akhirnya menjadi mu'alaf. Ini yang dibuat dari Lisa ini ya. Betul sekali ya, bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran tidak akan ditemukan kesalahan, tidak akan dijumpai ayat Al-Quran yang kontradiksi, yang berbeda ya, tidak ada. Malah apa yang ditemukan di Al-Quran termasuk hadis Rasulullah SAW itu semuanya menyejukkan, memberi petunjuk. Karena Al-Quran itu isinya pedoman dan petunjuk kehidupan untuk semua manusia tanpa terkecuali agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sampai akhir zaman Al-Quran itu tetap berlaku. Tidak ada ayat-ayat yang kadaluarsa ya, atau ketinggalan ya. Karena Al-Quran sesungguhnya diturunkan kepada hamba Allah yang suci, kekasih Allah yang paling mulia di sisinya, ya, dan membawa agama yang benar. Ketika itu benar, maka tidak akan dijumpai kesalahan. Karena yang menciptakan, yang menurunkan adalah Allah sang pencipta bumi, langit beserta isinya. Masya Allah ya. Di dalam surat uh, As-Sab ayat 9 kalau nggak salah ya. Allah SWT berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an, yakni petunjuk yang benar, agama yang benar, yang diunggulkan atas semua agama. Sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Artinya apa? Petunjuk yang benar Al-Quran itu yang dibawa dan disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang benar Islam itu, yakni agama tauhid, sebagaimana seluruh nabi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu belum disebut agama, hanya menyembah Allah. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Aku utus setiap rasul untuk setiap umat, kata Allah, untuk menyeru menyembah Allah dan melarang melakukan sesembahan selain Allah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka disebutlah agama itu dengan Islam. Dan Allah mengklaim bahwa tidak ada agama yang diriduinya, yang diterima kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Artinya hanya Islamlah yang diridhoi Allah dan akan mendapatkan petunjuk
dan keselamatan itu. Nah, Al-Quran adalah sebuah petunjuk yang sejalan, ya, tidak akan diketemukan kesalahan-kesalahan. Dan setiap pernyataan di dalam Al-Quran ada cause and effect-nya. Ketika Allah SWT menurunkan sebuah ayat, tentu ada asbabulnya atau penyebabnya. Misalnya, Allah menyebut barang siapa mencari, memeluk agama selain Islam, dia tidak diterima dan akan menjadi orang yang rugi di akhir. Nah, ini ada efeknya atau kosnya. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari, memeluk agama Islam, maka dia tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak menuhankan Allah sang pencipta. Sementara Allah menyuruh manusia menyembah Tuhan yang menciptakan kita semua. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwa yang akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nah, ketika kita tidak menyembah Allah, tidak menuhankan Allah, mencari sesembahan lain, maka Allah SWT berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Anda semua dengan apa yang Anda sembah akan berkumpul dan akan menjadi umpan jahanam. Kalian semua akan masuk di dalamnya. Ini bukan kata-kata saya. Saya hanya mengingatkan sebagai efek ketika kita tidak memeluk Islam dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengerti, memahami bahwa hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita akan mendapatkan petunjuk dan ampunan. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan petunjuk dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kilap dan salah. Saya hanya menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi pernah bersabda, sampaikanlah meskipun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.